Adik-adik tahu nggak kenapa sampai hari ini kita masih belum beribadah di gereja, belum beribadah tatap muka? Nah, itu dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung di daerah kita ini. Nah, untuk itu adik-adik harus tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, ya, yang pastinya mengikuti protokol kesehatan. Oh, protokol kesehatan apa itu ya? Tapi ya, apa itu protokol kesehatan? Ya adik-adik, hari ini kita memakai masker. Nah, protokol kesehatan itu antara lain adalah memakai masker dengan benar. Jadi harus, ini ya kakak Tia praktekkan ya, harus menutupi hidung seperti ini. Tidak boleh ditaruh di sini, tidak boleh hanya mulutnya saja. Ya, jadi benar-benar harus menutupi hidung dan mulut. Itu Kak Rosa. Nah, ada lagi selain memakai masker, kita juga harus rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, terus kemudian kita harus menghindari tempat-tempat kerumunan yang ramai. Kalau emang terpaksa, memang kita harus berada di tempat yang ramai, Kak, kita harus jaga jarak. Nggak boleh begini. Jadi berapa jaraknya? Harus kira-kira minimal 1 meter. Nah, gitu. Kalau adik-adik yang kecil mungkin pakai langkah ya, 3 langkah gini, Kak. Ya, jadi nggak boleh lagi ya deket-deket gini ya sama teman ya, harus ada jaraknya. Kemudian apa lagi? Nah, setiap kali kita keluar rumah, kita harus ganti pakaian. Jadi kalau setelah selesai keluar rumah, adik-adik tidak boleh langsung masuk ke kamar tidur. Nah, nanti virus-virusnya kumannya menempel di baju. Nah, kakak mau sharing apa lagi protokol kesehatan? Oh, jadi Kak, setiap kita keluar rumah ganti pakaian harus cuci tangan ya Kak? Ya, harus cuci tangan, harus ganti pakaian juga, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi, ya. Terus kalau waktu makan, ada nggak tuh yang makannya atau minum kongsian nih sama temennya? Oh, caranya cangkirnya nggak boleh satu ya Kak? Iya, nggak boleh. Kita kan nggak tahu nanti kalau temennya sakit, habis itu kalian juga minum pakai gelas yang sama atau sendok yang sama, virusnya masuk deh ke dalam badan. Gitu. Oh, terus Kak, cuci tangannya pakai air yang di dalam ember atau baskom atau air yang mengalir Kak? Harus air yang mengalir dong. Kalau nanti kamu di dalam baskom, airnya kan kita nggak tahu itu air yang sudah berapa hari di sana. Jadi tetap harus ada air yang mengalir, cuci tangan dengan baik ya. Dan cuci tangannya nggak boleh cepet-cepet gini. Ya, harus ada waktu sekitar 20 detik lah, nanti bisa dikira-kira lah, hitung aja dalam hati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 selesai. Oh, berarti adik-adik menjaga protokol kesehatan itu harus mencuci tangan di air yang mengalir, memakai masker yang benar, terus jaga jarak dengan orang lain, siapapun kalau kita di luar rumah atau di dalam ruangan. Itu adik-adik mengikuti protokol kesehatan yang benar. Itu kan Kak Tia? Iya, karena kalau kita mengikuti protokol kesehatan dimulai dari diri kita sendiri, berarti kita sudah membantu pemerintah loh Kak untuk memutus penyebaran si COVID ini gitu. Oke adik-adik, nah itu sedikit pengarahan tentang protokol kesehatan supaya adik-adik di rumah memperhatikannya supaya COVID-19 ini terputus ya. Oh iya Kak, lupa ada satu lagi. Nggak boleh berjabat tangan ya Kak. Oh iya, jadi kalau kita kasih salam sama teman gimana Kak? Oh begini ya, adik-adik kasih salam nggak boleh jabat tangan atau tos, tapi kasih salam dengan menundukkan tangan di dada. Oke, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan hidup kami diberkati oleh kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, dan biarlah nama-Mu kami tinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik di rumah sama-sama kita katakan amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mata Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Ayo adik-adik kita semuanya memuji memuliakan nama Tuhan. Yes. Adik-adik, baru saja kita sudah selesai berdoa, kita selesai memuji Tuhan, kita juga mendengarkan bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan. Sekarang kita akan melanjutkan sekolah minggu kita ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 12. Apa sih isinya? Isinya mengenai tokoh Musa yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan juga kita akan belajar apa saja tulah atau hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir karena Raja Firaun, Raja Mesir, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Firaun tidak mau membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan menyaksikan tayangannya melalui video. Bangsa Israel beranak cucu. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, dan negeri Mesir dipenuhi oleh orang Israel. Firaun menjadi khawatir, maka ia menindas mereka dengan kerja paksa. Firaun juga memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita Israel melahirkan bayi laki-laki, lalu ditaruhnya bayi itu ke dalam peti pandan dan menyembunyikannya di tepi sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai dan ia menemukan bayi itu. Bayi itu menangis. Lalu berbelas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu.
Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kembali anak itu kepada putri Firaun. Aku telah menariknya dari air, maka aku akan menamainya Musa. Musa pun beranjak dewasa. Ia melihat seorang Israel dipukul oleh seorang Mesir. Lalu Musa membunuh orang Mesir itu. Firaun mendengar perkara itu dan berusaha membunuh Musa. Musa melarikan diri ke tanah Midian dan menjadi gembala domba di sana. Ketika Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb, terdengarlah suara Tuhan dari tengah semak-semak duri yang menyala. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya dan tidak mendengar perkataanku? Firman Tuhan, lemparkan tongkatmu ke tanah. Dan tongkat itu menjadi ular. Ketika diambil, ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Firman Tuhan, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Musa pun taat. Ia melihat tangannya terkena kusta. Saat dimasukkan lagi ke dalam bajunya, tangannya sembuh kembali. Tuhan memerintahkan Musa untuk memperlihatkan tanda itu kepada Firaun. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Firman Tuhan, "Aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kakakmu Harun dapat membantumu." Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun bersikeras tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan semakin menindas bangsa Israel. Berfirmanlah kembali Tuhan kepada Musa, "Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Musa dan Harun menghadap kembali ke Firaun. Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Maka Tuhan menimpakan berbagai tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir." Maka matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Tulah kedua, kata, "Berfirmanlah Tuhan, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Maka segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir dan hinggap pada manusia dan binatang. Tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan, "Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir." Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan, "Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni penyakit sampar yang dahsyat. Maka ternak orang Mesir itu semuanya mati. Akan tetapi Firaun masih mengeraskan hatinya. Maka Tuhan menimpakan tulah keenam berupa barah. Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan hamburkanlah ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tulah ketujuh, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini." Maka turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu dengan dahsyatnya. Dan hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan binasa. Tulah ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah seluruh orang Mesir."
Maka belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap oleh belalang, dan belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Maka datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tulah ke-10, anak sulung di tanah Mesir mati. Tuhan berfirman kepada Firaun melalui Musa, "Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan." Kepada bangsa Israel, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Musa dan Harun, agar bangsa Israel mengambil masing-masing seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, dan menyembelih domba tersebut, serta harus mengambil sedikit darah, lalu membubuhkannya pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, serta seorang pun tidak diperbolehkan keluar pintu rumahnya sampai pagi, sebab Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan membunuh semua anak sulung dari manusia sampai binatang. Darah tersebutlah yang menjadi tanda bagi bangsa Israel ketika Tuhan menghukum Mesir. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Tuhan menimpakan hukuman kepada orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah orang Israel. Maka kedengaran seruan yang hebat di Mesir, karena terdapat kematian semua anak sulung bangsa Mesir, mulai dari anak sulung manusia sampai binatang, sementara ada keselamatan pada Israel. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video 10 tulah atau hukuman yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir, karena bangsa Mesir tidak mau mendengarkan Tuhan supaya mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapain ya Kak Rosaya? Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kita adik-adik akan mengangkat satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari adik-adik dengan semangat lagi ya, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kuat-kuat, yang terkuat adalah Tuhan Yesus kita. Yeay! Tuhan yang terkuat, hebat
tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Adik-adik, lipat tangannya ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini telah selesai ibadah kami. Bahkan firman-Mu sudah kami dengarkan Tuhan, dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Engkau menimpakan tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir. Itulah kekuasaan-Mu, itulah kekuatan-Mu, itulah kehebatan-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak yang ada di rumah, berkati kesehatan mereka, berkati juga Tuhan Yesus Bapa yang baik orang tua mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak dimanapun berada, biarlah kasih Tuhan terus melimpah bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami beri hormat, pujian bagi-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.